Bulan Ramadan, tamu yang membawa berjuta kebaikan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan diwajibkannya bagi umat Islam berpuasa di siang harinya dan dianjurkan untuk menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, ahibati fillah, bicara ada cinta di bulan Ramadan. Kita tahu nggak bahwa di antara nama Allah itu adalah Al-Wadud. Allah itu yang mencintai dan dicintai. Sudah menjadi kelaziman seorang hamba untuk mencintai Allah Jalla Jalaluhu. Kita mencintai sesuatu, imma karena keindahan sesuatu itu, atau karena kebaikan yang kita dapatkan dari sesuatu. Sedangkan Allah Jalla Jalaluhu, dialah yang maha baik, dialah yang maha indah. Kita memandang ciptaan Allah yang begitu banyaknya, begitu dahsyatnya, begitu indahnya. Dan kita melihat kebaikan-kebaikan Allah yang tidak pernah putus. Bahkan dalam pandemi pun ada kebaikan Allah Jalla Jalaluhu. 11 bulan jemaah. 11 bulan. Ya, kita hidup berjuang dengan godaan setan dan iblis. Kita hidup berjuang dengan pintu neraka yang terbuka. Berat perjuangan itu. Sehingga Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan ini memberikan kepada kita satu masa yang sangat spesial sekali. Ini bukti cinta Allah kepada hambanya. Maka sekarang buktikan cintamu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita ini sering ngomong doang. Cinta itu dibuktikan. Bukan hanya diungkapkan dengan lisan. Lisan kita bisa berbohong dan berdusta. Tapi tatkala seorang tidak berbicara, namun dia membuktikan cintanya, maka orang yang dicintai akan mengakui, fulan benar-benar cinta. Dari mana engkau tahu? Dari apa yang dia lakukan. Dari perjuangan dan pengorbanan dia. Rasulullah SAW dalam hadis riwayatkan Tabrani, apabila datang bulan Ramadan, beliau mengatakan, Atakum Ramadan. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahru barakah. Bulan yang berkah. Di riwayat lain dikatakan syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan berkah. Yaghsyakumullah fi. Allah meliputi kalian di dalamnya. Fayunazzilur rahmah. Allah turunkan rahmat. Bagi yang mungkin 11 bulan terjebak dalam kumbangan dosa. Mungkin dia terjatuh dalam kawah yang penuh dengan kemaksiatan. Ini datang nih Ramadan. Allah berikan rahmatnya, Allah turunkan rahmatnya. Wa yahuttul khataya, dosa-dosa dihapuskan sama Allah. Wa yastajibu fihi du'a, Allah kabulkan doa di dalamnya. Yanzurullah ila tanafusikum fihi, Allah melihat kepada kompetisi kalian. Bagaimana kalian berkompetisi? Bersaing di bulan Ramadan. Wa yubahi bikum malaikatahu, Allah
berbangga dengan kalian di hadapan malaikat-malaikat. Fa'arullah min anfusikum khair. Tampakkan dari diri kalian kebaikan buat Allah Azza wa Jalla. Ini kalau bicara cinta. Engkau yang mengaku cinta kepada Allah Azza wa Jalla, maka tunjukkan. Fa inna syaqi man hurima fihi rahmatullah. Orang yang sengsara, orang yang melarat itu adalah orang yang di dalam Ramadan ini terhalang dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tidak dikatakan orang ini orang yang sengsara, jemaah? Allah bagi-bagi door prize, Allah bagi-bagi hadiah, Allah bagi-bagi ampunannya buat semuanya tanpa terkecuali. Tapi engkau nggak mau dikasih. Ketika semua orang, Masya Allah, masuk ke dalam kapal. Mungkin ada yang mencontohkan Ramadan ini seperti kapalnya Nabi Nuh. Seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya irkam ma'ana." Wahai ananda, naik engkau bersama kita. Selamat engkau. Jangan bergabung sama orang-orang kafir. Sebagian kita tidak mau naik kapal. Dia pun akan tenggelam. Seperti tenggelamnya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam yang mereka tidak mau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala Ramadan," apabila masuk Ramadan, bentar lagi kita mau masuk nih. Apa yang terjadi? Yang seharusnya dunia ini benar-benar menanti datangnya bulan Ramadan. Bukan karena ada pesta yang diadakan, bukan. Ada sesuatu yang lebih dahsyat dari semua momentum yang pernah terjadi di dunia ini. Mungkin ada acara SEA Games, ada acara sepak bola atau apa yang dinanti-nanti oleh masyarakat. Yang mereka siap untuk membeli tiketnya, untuk ngantri. Tapi untuk Ramadan, kadangkala kita tidak melakukan apa-apa menyambut. Padahal ada kejadian. Apa yang terjadi? Futihat abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka. Dalam riwayat lain dikatakan futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka sekarang ketika masuk Ramadan. Masa kita nggak gembira? Wa ghulliqat abwabu jahannam, dan pintu-pintu neraka ditutup. Ini seharusnya media-media yang ada itu sudah mulai berkampanye mengatakan bentar lagi akan terjadi peristiwa yang bersejarah. Peristiwa tahunan nih. Apa? Dibukanya pintu-pintu surga. Ditutupnya pintu-pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Setan yang telah banyak menyesatkan manusia. Iblis yang pernah menggelincirkan bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Nanti malam pertama dia akan dibelenggu. Dia akan ditahan. Bersama tentara dia. Wa fihi lailah. Dan di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allahu Akbar. Ya Allah sayang sama kita. Sepanjang tahun kita disuruh berbuat kebaikan. Tapi kita dikasih momentum yang sangat indah, ya silakan kau manfaatkan. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allahu Akbar. Umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Di bulan Ramadan doa hamba dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Terus apa yang kau akan kerjakan? Masa kita nggak berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla? Masa kita nggak bergembira, nggak bersyukur? Abdul Aziz bin Marwan rahimahullahu ta'ala, ayahnya Umar bin Abdul Aziz. Dia mengatakan, kanal muslimun yaquluna inda huduri syahri Ramadan. Dulu tuh orang-orang Islam di masa para tabi'innya.
ketika hadir bulan Ramadan, mereka berkata, Allahumma adallana syahru Ramadan. Ya Allah, telah datang nih bulan Ramadan. Telah datang. Fasallimhu lana. Selamatkan bulan Ramadan buat kami. Wasallimna lahu, dan selamatkan kami untuk Ramadan. Artinya kita bisa hadir di bulan Ramadan dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi ya iman kita tidak luntur. Warzuqna siyamahu, dan berikan rezeki kepada kami di bulan Ramadan. Apa? THR, dagangannya laris, tokonya. Kita minta rezeki khusus di bulan Ramadan. Apa rezeki yang dipinta? Yang pertama, warzuqna siyamahu, rezeki puasa di dalamnya. Bisa berpuasa di bulan Ramadan itu rezeki dari Allah. Wa qiyamahu, bisa sholat tarawih, bisa sholat malam di bulan Ramadan, itu rezeki dari Allah. Warzuqna fihil jidda wal ijtihad, dan berikan rezeki kepada kami berupa al-jidd, kesungguhan. Wal ijtihad, ya, semangat untuk beramal. Wal quwwata wan nasyat, dan berikan rezeki energi. Berikan kepada kami, subhanallah, ya, kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa a'idna minal fitan, dan hindarkan kami dari fitnah. Ahibati fillah, ini yang dipinta ketika masuk bulan Ramadan. Maka kalau memang engkau cinta kepada Allah, engkau harus membuktikan cinta dengan cara naik ke perahu Ramadan. Udah tinggalin. Baca doa kalau naik. Ketika Nabi Nuh naik perahu, Allah memerintahkan kepadanya untuk berdoa Bismillah majreha wa mursa. Dengan nama Allah ketika berlabuh, dan dengan nama Allah ketika dia merapat nanti. Apa yang harus kita lakukan untuk membuktikan cinta? Pastikan tujuan. Apa targetmu di bulan Ramadan? Sebagian orang itu Ramadan ini hanya rutinitas. Seperti tahun lalu, seperti tahun sebelumnya, seperti 20 tahun yang lalu. Sehingga Ramadan dia 20 tahun yang lalu dengan tahun ini sama saja. Kenapa? Tujuan dia nggak jelas. Ahibbatifillah, kalau ada orang ke sebuah kota, ke Kerawang ya. Ini rumah sakit di mana? Di Kerawang. Datang ke Kerawang, sampai Kerawang. Dia nggak tahu mau kemana. Kira-kira apa yang akan terjadi sama dia? Dia akan tersesat. Dia akan muter ke sini. Nanti lurus sana, ketemu lampu merah. Pokoknya dia belok, nanti belok lagi. Nanti ketemu lagi jalan pertama dia sampai. Seperti itu rutinitas orang-orang di bulan Ramadan tatkala tidak punya tujuan. Dia akan tersesat. Di tengah-tengah bulan yang penuh dengan rahmat. Dia nggak tahu mau kemana. Ahibati fillah, ada target yang mungkin harian. Ada target pekanan. Tapi ada target yang paling puncak. Engkau ingin apa? Target seorang muslim itu di bulan Ramadan dibebaskan dari api neraka. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lillahi ta'ala utaqa fi kulli yawmin wa laylah li kulli 'abdin minhum da'watun mustajabah." Akhrajahu Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh itu
memiliki orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Setiap hari dan setiap malam. Setiap hari. Gimana itu menjadi target kita, tujuan kita? Tahukah kita semua bahwa ternyata kita ini punya tempat di neraka dan kita punya tempat di surga. Setiap makhluk, setiap manusia itu sudah punya tempat di neraka. Antum punya tempat di neraka. Ana juga sama. Dan di bulan Ramadan ada orang-orang yang divonis bebas dari tempat dia di neraka. Kita juga punya tempat di surga. Jadi orang-orang kafir itu pun ada tempat dia di surga Allah Azza wa Jalla. Kalau dia beriman, kalau dia bertakwa kepada Allah, dia ambil tuh tempat dia. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tatkala orang itu dimasukkan ke dalam kubur, kalau dia orang yang soleh, kalau dia orang yang bertakwa, akan dibukakan bagi dia pintu ke neraka. Ditampakkan kepada dia neraka. Lalu dikatakan kepada hada maq'aduka minan nar. Ini tempatmu di neraka. Kalau engkau tidak beriman kepada Allah. Kalau engkau tidak taat kepada Allah. Lalu ditutup, dibukakan pintu surga. Allah gantikan buat engkau tempatmu di surga Allah. Sebaliknya kalau dia orang kafir, kalau dia orang fajir, akan dibukakan pintu surga buat dia. Ditunjukkan, ini loh tempatmu di surga. Ini tempatmu di surga. Kalau engkau beriman. Tapi kalau engkau kufur, ini tempatmu di neraka. Na'udzubillah. Jadikan target kita di bulan Ramadan, selesai Ramadan, dosa kita diampuni. Amalan kita diterima, kita dapat stempel bebas dari api neraka. Ahibati fillah. Ya tentunya tatkala Allah memanggil orang-orang beriman untuk Ramadan ini, apa kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 183? Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Allah ketika mewajibkan puasa ini, bukan karena Allah benci sama hamba-hambanya. Bukan. Itu tanda cinta Allah. Allah benar-benar mengkondisikan bagi hamba-hambanya suatu musim kebaikan. Allah tutup pintu neraka. Allah bukain pintu surga. Allah belenggu setan. Allah jadikan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ada yang nyeru, ada yang memanggil tiap harinya. Mengatakan, ya baghiyal khair. Wahai orang yang ingin kebaikan. Ayo, diingatkan terus tiap hari. Yang ingin berbuat jahat ditahan, jangan tahan. Benar-benar dikondisikan tempatnya. Kondisinya. Maka sekarang, buktikan cintamu. Pastikan tujuan. Tujuannya dibebaskan dari api. Tadi orang kalau masuk ke kota dan dia punya tujuan, tujuannya rumah sakit Al-Izzah. Tujuannya di sana, maka kalau dia pegang Google Map, yang akan ditunjukkan oleh Google Map adalah jalan yang paling cepat. Yang paling dekat. Dan kita akan cari itu. Kita ingin divonis bebas dari neraka, apa yang harus lakukan? Yang pertama, puasa tentunya. Ya kan semua puasa Ustaz Ramadan. Nah,
Kalau bicara semua puasa, tapi ada yang puasanya nggak benar. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Niat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman. Selama ini ada sebagian orang yang puasanya karena ikut-ikutan, karena nggak enak, karena udah tradisi dan budaya. Ramadan tahun ini rubah semuanya. Kenapa engkau berpuasa imanan? Karena saya muslim. Karena saya termasuk yang dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Tadi di ayat Al-Baqarah 183, aku dipanggil di sana, Ustaz. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aku termasuk yang beriman. Wahtisaban, dan berharap pahala. Kenapa puasa? Ya aku meminta sesuatu sama Allah. Aku ingin dibebaskan dari api neraka. Aku ingin diampuni dosa-dosanya. Aku ingin diridhain Allah Azza wa Jalla. Oh berarti engkau berpuasa ini kepingin sesuatu? Ya, betul. Kita ini manusia yang punya jiwa budak. Bahkan kita sebenarnya budak. Itu orang-orang yang bekerja semua. Dari yang mulai jadi presiden, sampai yang jadi mungkin cleaning service. Apa yang mereka cari? Mereka cari upah. Ya. Jangan malu. Tapi kita minta upah sama Allah Azza wa Jalla. Bukan minta sanjungan dari makhluk dan manusia. Apa yang akan didapatkan bagi orang yang berpuasanya karena beriman dan karena berharap pahala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu. Allahu Akbar. Yang kedua, sholat malam. Kalau ingin divonis bebas dari neraka, sholat malam. Mungkin tarawih. Tapi bukan ikut-ikutan. Karena Nabi SAW mengatakan, Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena iman dan karena berharap pahala, cari upah, maka akan diampuni dosa-dosa dia. Sehingga kita perlu melihat sholat malam kita kenapa? Kalau karena Allah, kita akan cari tempat yang paling nyaman untuk beribadah. Kita akan menikmati surat cinta Allah yang dibacakan. Ketika imamnya membaca ayat-ayat yang panjang. Kenapa kita melihat para sahabat Nabi? Ketika mereka sholat. Yang dibaca itu satu rakaat ratusan ayat. Kenapa mereka kuat ya? Mereka sampai berdiri, bersandar kepada tongkat. Tapi mereka lakukan itu. Karena ada cinta di hati mereka. Tatkala membaca-baca firman Allah, tatkala mendengar firman Allah dibacakan. Atau engkau sendiri yang membaca. Engkau buka Qur'anmu, yang gak hafal Qur'an di Ramadan ini, boleh membaca lewat Qur'an ketika sholat malam. Kemudian Lailatul Qadar. Cari. Di situ ada vonis bebas dari api neraka. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang sholat di malam hari. Pada waktu malam Lailatul Qadar. Karena iman, semuanya harus karena iman. Wa ihtisaban, karena cari upah. Maka akan diampuni dosa-dosa dia yang telah. Haibati fillah, kemudian doa. Kalau kita tahu Allah punya orang-orang yang divonis bebas, ya kita doa, minta. Makanya tadi disebutkan dalam hadisnya, setiap malam dan siang ada yang divonis bebas dari neraka, dan buat setiap hamba da'watun mustajabah. Doa yang dikabulkan. Minta lagi sama Allah. Kalau benar targetmu, Allahumma a'tik riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari api neraka. Allahumma a'tik riqaba abaina minan nar. Ya Allah, bebaskan orang tua kami dari api neraka. Minta. Karena tujuan kita jelas. Kita mencari ridha Allah. Kita mencari rahmat Allah. Dan kita dibebaskan dari api neraka. Yang kedua. Ya.
Orang yang mau melakukan perjalanan karena Ramadan ini 30 hari, bukan sehari, atau 29 hari. Maka kita tadi naik kapal. Kapal kita harus diperiksa. Jangan sampai bocor. Kendaraan kita ini harus kita periksa. Orang kalau melakukan perjalanan panjang, dikatakan dari mana? Karawang mau kemana? Mau ke Medan, Ustaz. Naik apa? Naik mobil. Baik. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Dia akan mempersiapkan diri, kendaraannya. Jangan sampai bannya kempos. Kalau ada ban serep pun, ban serepnya diperiksa. Kaki-kakinya diperiksa. Kemudian olinya diperiksa. Airnya diperiksa. Semua dipersiapkan. Nah, kalau kita naik perahu, itu seperti nelayan yang naik perahu. Seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Itu diperiksa. Nggak boleh ada kebocoran sama sekali. Kalau ada yang bocor, sekarang diperbaiki. Kita ini mau masuk Ramadan, diperbaiki sekarang. Kalau ada yang bocor. Kemudian jangan meninggalkan sedikit pun celah yang menyebabkan air itu masuk. Kemudian bekalnya dibawa, lalu jangan terlalu berat-berat. Apa kendaraan kita di bulan Ramadan ini jamaah? Hati kita. Kendaraan kita di bulan Ramadan ini. Hati. Kita melewati Ramadan ini tidak dengan kaki kita. Tapi dengan kalau hati kita ini tidak kita bersihkan, tidak dikontrol, tidak diperiksa dengan baik, yang ditakutkan nggak akan bertahan lama. Berapa banyak orang yang melakukan perjalanan 2 kilo dari rumahnya udah berhenti mobilnya. Kenapa? Mogok. Ada yang mogoknya setelah 100 kilo. Kalau itu perahu yang ditumpangi, ada yang sudah di tengah jalan, bocor, karam itu perahu. Kenapa kita melihat sebagian umat Islam itu hanya berpuasa 10 hari? Setelah 10 hari banyak warung yang terbuka. Hari pertama Masya Allah tidak ada warung yang dibuka. Hari kedua Masya Allah. Tapi setelah beberapa hari, kita udah melihat warung yang ditutup pakai kain. Yang kalau kita ngelihat ke bawah, ada banyak kaki manusia di sana. Kenapa mereka kok nggak kuat ya? Baru 10 hari. Karena perahunya bocor. Karena hatinya bermasalah. Maka untuk menyambut Ramadan ini, ingatlah. Ada banyak dosa yang kita lakukan. Kita harus tahu dengan kekurangan-kekurangan kita. Kita tuh cepat males. Kita tuh suka menunda-nunda. Kita suka ragu. Kita, kalau bicara makan, kita suka makan. Maka di Ramadan dilatih untuk tidak makan kecuali sesuai dengan aturan. Ahibati fillah. Bagaimana membersihkan hati? Ya, dengan istighfar. Dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Hati kita masih ada waktu. Dengan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan masuk Ramadan kita menyisakan dosa-dosa di dalam hati kita. Yang dosa itu seperti kebocoran yang ada di perahu. Yang kalau tidak segera diperbaiki, ya mungkin di awal masih bisa jalan. Tapi lama-kelamaan air masuk, akhirnya tenggelam. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Dimanapun. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatan huwa. Kalau engkau berbuat dosa, jangan dibiarin. Segera bertobat, ikutin dengan amal soleh. Tadi yang bocor itu tambal langsung.
Jangan nunggu airnya masuk banyak, baru nanti mau ditambal. Kebocoran itu. Tambah langsung. Itu akan menghapuskan dosa. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Maka perbaiki hati kita. Rawat hati kita, periksa hati kita. Kalau bicara, jangan bawa beban yang banyak. Beban kita itu diantaranya dosa. Maka dengan beristighfar, dengan bertobat, insya Allah, Allah Azza wa Jalla akan jaga hati kita. Di surat Hud ayat 112, Allah memerintahkan Nabi SAW untuk istiqamah. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana Allah memerintahkan kepada Nabi untuk istiqamah. Sesuai dengan perintah. Maka hati kita ini bagaimana bisa istiqamah. Bagaimana kita diajarkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitan wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Baik, udah benar hatinya, udah siap nih menghadapi Ramadan. Engkau gembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Karena ada orang yang bersedih, enggak. Kau harus gembira. Kenapa? Ini bulan yang penuh dengan berkah, bulan cinta. Bagaimana kita tidak hadir dengan cinta dan kebahagiaan? Yang ketiga, karena perjalanan panjang, kendaraannya udah dapat, engkau perlu pemandu. Engkau perlu kawan. Siapa yang kau jadikan pemandu dalam Ramadanmu ini? Nafsumu? Syahwatmu? Atau engkau hendak mengikuti puasanya Rasulullah SAW? Sehingga ketika engkau berbuka, ikut aturan Nabi SAW. Ketika sahur, ikut aturan Nabi SAW. Kita perlu. Orang dalam perjalanan itu butuh pemandu. Makanya kadang-kala kalau mau berangkat ke daerah yang kita belum pernah berangkat itu, biasanya ada pemandunya. Sehingga kita nggak tersesat. Sehingga kita jadi benar juga perjalanannya. Waktunya sebentar, tapi semuanya didapatkan. Makanya kita perlu belajar. Kita perlu membaca bagaimana puasanya Rasulullah SAW. Ini contoh ringan. Yang namanya orang puasa itu meninggalkan makan, minum, dan syahwat sejak fajar terbit sampai matahari terbenam. Kita semua tahu itu. Kemudian tatkala matahari terbenam, kita berbuka. Tapi pernahkah kita duduk memikirkan bagaimana sih berbuka yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Mungkin nggak terpikirkan buat kita. Rasulullah SAW itu tidak pernah memenuhi perutnya sampai kenyang, enggak. Sedangkan kebanyakan kita kalau berbuka itu balas dendam, habis-habisan sampai dia susah untuk bergerak. Apa dampaknya? Malas. Berat bagi dia untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Rasulullah SAW mengatakan, Ma mala'a adamiyun wi'a'an syarran min batn. Tidak ada satu wadah yang lebih buruk yang dipenuhi sama manusia daripada perutnya. Kenapa kita disuruh berpuasa? Untuk membersihkan perut kita. Untuk mengosongkan perut kita. Agar kita lebih
semangat lagi beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan perut kosong tadi. Lalu Nabi SAW mengatakan, bihasab ibni Adam luqaimat au akalat yuqimna biha sulbah. Cukup manusia itu kalau urusan makan, urusan perut ini. Kita dari pagi sampai malam bisa nggak makan. Ketika waktunya berbuka, maka cukup makan beberapa suap makanan yang membuat punggungmu tegak. Oleh karena itu Rasulullah SAW kalau berbuka apa beliau? Yang pertama, kalau ada rutop, kurma basah, beliau makan itu. Ini sebelum sholat ya, beliau makan itu. Kalau nggak ada itu, ada kurma kering, beliau makan kurma kering. Terus nggak ada kurma, apa yang dilakukan? Hasawat minal ma. Beliau meneguk beberapa air, sholat. Kayak gitu, iya. Cukup yang menegakkan punggung. Engkau sholat maghrib itu tenang gitu loh. Tidak kekenyangan dan tidak lapar. Bahkan minum air pun kadang-kala cukup. Orang meneguk air. Dia sudah merasakan energi di tubuhnya. Dia bisa sholat maghrib dengan khusyuk. Dan dia bersyukur kepada Allah karena bisa menahan lapar dan minum. Dan bisa mengontrol nafsunya ketika makan berbuka. Ini kebanggaan. Atau bukan kebanggaan, itu sebuah kebahagiaan tatkala bisa mengontrol. Berbuka kita mengontrol diri kita. Lalu kata Nabi SAW, fa in kana la mahala. Tapi kadang-kala orang itu kepingin makan, Ustaz. Kalau dikatakan tadi beberapa suap, ya memang tegak punggungnya, tapi lagi enak, kan halal. Oke, halal. Kalau engkau harus makan, maka bagi 3 perutmu itu. Jangan dipenuhin makanan. Dibagi 3. Sepertiga, thuluthun li ta'ami. Thuluth, sepertiga isinya makanan. Yang sepertiga lagi, isinya minum. Yang sepertiga lagi, isinya adalah nafas. Dibiarin kosong. Maka tolong di bulan Ramadan ini, anak, ya bersedih kita ya. Kemarin anak tanya, anak punya kakak, dia katakan harga-harga mulai naik. Harga makanan mulai naik. Harga ayam naik, harga telur naik, gula naik. Kenapa? Apakah umat Islam di bulan Ramadan akan mengadakan pesta? Mereka akan mengadakan wisata kuliner sehingga ya harga makanan jadi naik. Atau yang terjadi di bulan Ramadan, umat Islam itu akan berpuasa, akan mengurangi makan, akan mengurangi minum. Mereka akan menambah ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga tatkala umat Islam berpuasa, konsekuensinya makanan itu turun harganya. Tapi karena kita puasa nggak ikut pemandu, kadangkala tadi nilai puasa kita kok kurang ya. Maka pelajarin. Nabi gimana puasanya? Nabi gimana sahurnya? Ahibati fillah. Rubba sa'imin. Ini kata Nabi SAW. Rubba sa'imin. Hadduhu min siyamihi al-ju' wal-atash. Banyak orang puasa yang balasan buat dia atau hasil yang dia dapatkan itu cuma lapar dan haus. Nggak dapat pahala. Ingin dibebaskan dari api neraka, nggak dapat engkau. Cuma dapat lapar dan haus. Wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi sahar. Dan berapa banyak orang yang sholat malam, yang sholat tarawih nggak dapat apa-apa kecuali begadang aja dia. Ini yang sholat malam beneran ya. Nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ternyata puasanya, sholatnya tidak sesuai dengan aturan. Maka kita mau puasa ikut siapa? Dan para ulama adalah pewaris para nabi. Engkau perlu ada pembimbing dari ulama-ulama. Gimana puasa yang benar? Apa yang harus aku lakukan? Minta arah. Tidak sedikit orang-orang yang puasa Ramadan tapi nggak sholat.
Ada yang puasa Ramadan hanya perutnya yang puasa. Akalnya nggak puasa, hatinya nggak berpuasa, telinganya nggak berpuasa, lisannya nggak berpuasa. Masih ngomongin orang, masih ada suudzon di dirinya, masih mendengarkan yang terlarang. Engkau puasa meninggalkan yang mubah, melakukan yang haram. Kemudian tadi disebutkan, kita juga perlu kawan. Segera nih sebelum masuk Ramadan, lihat kawan-kawan kita. Kalau ada kawan kita tahun lalu, aduh tahun lalu ana punya sohib ini nggak puasa. Tinggalkan dia. Ana mau ganti kawan hari ini. Cari kawan yang semangat puasanya. Cari kawan yang semangat sholat malamnya. Kawan yang pertanyaannya itu, engkau kemarin berbuka apa? Waduh, jangan cari kawan yang urusannya perut. Cari kawan yang kalau bertanya, engkau kemarin sholat tarawih di mana? Aku sholat di masjid fulan. Masya Allah, imamnya enak. Sholat kita 23 rakaat, alhamdulillah, 2 juz. Allahu Akbar. Atau masjid fulan, alhamdulillah. Ana sholat 11 rakaat di sana, Masya Allah. Jangan cari kawan, kau sholat di mana tarawih? Oh di sana, aduh, berapa jam? 1 jam. Ahsan di fulan. Berapa? 10 menit selesai. Mau cari kawan kayak gitu? Jangan. Cari kawan, jangan yang ngomongnya cuma kuliner, urusan berbuka. Berbuka di mana, sahur di mana, makan apa. Ramadan ini bukan bulan kuliner. Ini bulan menahan diri dari makan dan minum. Sebagaimana kita menahan diri dan sukses di siang hari, di malam hari, kita juga dapat mengontrol nafsu kita dengan tidak memenuhi perut kita. Maka cari kawan yang ya mungkin jadi kawan bersaing dan berkompetisi. Yang menanyakan, sampai juz berapa engkau hari ini? Ya Allah, iya, belum selesai. Targetmu apa? Maka insya Allah kalau kita punya kawan-kawan yang baik, yang memotivasi kita, ya harapan kita Ramadan nanti kita bisa sampai ke garis finish. Orang tuh kadang-kala kalau sendirian, tapi ketika punya kawan-kawan yang bersungguh-sungguh, apalagi kita ngelihat di garis finish, kita ngelihat dia, Allahu Akbar, kita berusaha untuk lebih dulu dari dia. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Inilah tempat untuk berkompetisi. Bukan berkompetisi main game, main bola, main apa. Yang kalau mendapatkan sesuatu akan ditinggal. Dan mungkin tidak berguna buat kita. Maka mulailah ngobrol sama kawan kita. Engkau punya program apa di Ramadan? Engkau ingin menghatamkan Quran berapa kali? Kita juga harus punya proyek. Kalau target kita hatam 1 kali berarti tiap hari 1 juz. Kalau hatam umpamanya 2 kali berarti sehari 2 juz. 3 kali 3 juz. Semua itu perlu. Dengan harapan Ramadan kita jadi lebih bermakna. Dan ingat, 10 hari terakhir itu puncak bulan Ramadan. Persiapkan kita untuk sampai 10 hari terakhir. Target kita untuk dapat Lailatul Qadar. Cari kawan-kawan yang senantiasa mengingatkan. Dan cari guru juga, ya, yang selalu membimbing kita. Ingat, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, pastikan tujuanmu apa. Yang kedua, perbaiki kendaraanmu. Yang ketiga, pilih kawan dan pemandu. Insya Allah dengan cara seperti itu, Ramadan ini akan penuh dengan cinta. Bukan Ramadan yang rutinitas belaka seperti tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu fiik. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke pembawa acara. Jazakumullah khair. Wa jazakumullah khair. Ustaz, Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fiik. Ustaz telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa bagi kita semua pagi hari ini. Ini betul-betul menginfus hati kita, insya Allah ya, jemaah sahabat-sahabat Masjid Al-Izhar dimanapun berada. Baik, saat ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Di
kolom chat di Zoom sudah ada beberapa yang bertanya. Ustaz, izinkan Anda membacakan pertanyaan yang berkaitan dulu dengan tema Ramadan. Tafadhal. Atau ini ada yang raise hand, kita coba yang raise hand untuk bertanya langsung terlebih dahulu, ya Ustaz. Baik, kepada yang raise hand, silahkan untuk menghidupkan audionya untuk menyampaikan pertanyaan langsung kepada Ustaz. Tafadhol, dipersilakan. Ada Yuliza Bekasi terlebih dahulu untuk raise hand, silakan untuk bisa bertanya langsung. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Iya, begini Ustaz. Ini sehubungan dengan aplikasi SRB ya Ustaz. Kita kan kadang ikutnya azan subuh. Suka dari aplikasinya itu jam 4.40. Sementara azan di sini 4.38 Ustadz. Nah, jadi pada waktu itu puasa saum kita masih minum, tapi di sini sudah azan gitu. Apakah itu sah puasanya atau tidak? Nah, terus yang kedua di luar tema nih Ustadz. Ya. Apakah sholat kita itu sah atau tidak ketika kita sholat pakai celana panjang saja Ustadz, kulot, kemudian pakai kaos dan pakai jilbab gitu. Setelah kaos kaki. Ada teman yang sholat seperti itu Ustadz. Nah, menurut dia di Mekah waktu dia haji dia temukan orang sholat dengan pakaian seperti itu, jadi tidak harus pakai mukena. Ya. Bagaimana dengan sholat kita tersebut? Mohon pencerahannya Ustadz. Syukron, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ini pertanyaan yang menarik ya, berkaitan dengan waktu sahur dan waktu berbuka. Kita tahu berakhirnya waktu sahur adalah dengan terbitnya fajar. Dimulainya waktu berbuka adalah dengan tenggelamnya matahari. Bagaimana kalau kita bicara aplikasi? Mungkin tadi disebutkan ada aplikasi SRB, mungkin ada aplikasi yang lainnya yang berkaitan dengan azan. Maka perlu dilihat, apakah aplikasi itu akurat atau tidak penentuan waktu azan. Karena terkadang ada perbedaan memang dalam penentuan hari itu. Di sini berkaitan dengan waktu subuh juga ya. Beberapa waktu yang lalu pihak PP Muhammadiyah telah memberikan sosialisasi kalau nggak salah bahwasanya waktu subuh di Indonesia ini terlalu cepat. Kalau nggak salah terlalu cepat 8 menit dalam hitungan mereka. Sehingga kalau apa yang disebutkan ini benar, harapan kita dari pihak Kemenak untuk mengadakan kajian. Ini berkaitan dengan maslahat umat. Sehingga mereka tidak bingung ya. Kalau dikatakan belum masuk waktu subuh, tapi yang lain mengatakan sudah masuk waktu subuh. Soalnya kalau dikatakan sudah masuk waktu subuh, selesai. Engkau udah nggak boleh sahur lagi. Yang kedua, engkau sudah bisa sholat subuh. Ini berkaitan dengan hal itu. Maka tolong dipastikan dahulu kalau bicara aplikasinya, kemudian di kampung sana mungkin lebih akurat yang mana sehingga kita lebih berhati-hati ketika sholat dan ketika sahur. Untuk yang sahur lebih baik berhenti sebelum masuk waktu tadi. Kalau ada perbedaan, ada yang mengatakan 4 menit, 5 menit atau 8 menit perbedaan, lebih baik kau berhenti sahur sebelum waktu itu. Karena ini menjaga diri dari khilaf yang ada. Tapi untuk sholatnya, usahakan setelah waktu yang diperselisihkan. Karena kalau sudah dikatakan ada yang mengatakan 8 menit setelah adzan yang sekarang baru masuk waktu subuh. Ketika kita sholat setelah 10 menit setelah itu aman kita. Masih masuk waktu subuh. Tapi kalau sebelum itu kemungkinan belum masuk waktu subuh. Maka ini menjadi perhatian kita bersama untuk yang mungkin mengandalkan aplikasi karena memang bukan dengan adzan sebenarnya jamaah. Waktu sholat itu bukan dengan adzan. Kadang kala ada yang adzannya terlambat. Adzan itu memberitahu sudah masuk waktu sholat. Tapi ada orang yang terlambat adzannya. Mamanya adzannya seharusnya jam 4. Dia adzan jam 4:05. Waktu berbuka juga bukan dengan adzan. Memang adzan salah satu
tanda. Tapi waktu berbuka itu adalah dengan terbenamnya matahari. Karena di masjid daerah kita ini ada yang kita nunggu adzan, dia nggak adzan-adzan. Kenapa? Karena tukang adzannya berbuka dulu, makan dulu apa, baru dia adzan. Sedangkan orang di rumah nunggu adzan. Jadi nunggu masuk waktu. Kalau adzannya tepat waktu, alhamdulillah berarti kita mengikuti hal tersebut. Ada pun pertanyaan yang kedua bicara sholat ya. Sholat itu harus menutup aurat. Itu syaratnya. Bagaimana menutup aurat? Syarat pakaiannya nggak boleh tipis menerawang. Nggak boleh ketat, sempit sehingga membentuk anggota tubuh. Jadi nggak harus pakai mukena. Kalau orang pakai baju tadi yang dia lebar ya, pakaiannya lebar, artinya secara hukum dia menutup auratnya. Maka boleh dia sholat. Tapi tolong jangan difahami aurat itu adalah kulit. Karena ada sebagian orang yang pakai baju pendek, lalu dia pakai apa? Kayak model deker ya, pakai deker. Dia merasa menutup aurat. Ada yang pakai kerudung, kemudian pakai celana ketat, dia merasa menutup aurat karena kulitnya tidak terlihat. Bentuk tubuh manusia pun termasuk aurat yang harus ditutup. Kulit pun masuk. Sehingga kalau dikatakan tadi, orang yang pakai celana, dilihat bagaimana kondisi dia gitu. Kalau memang benar dia menutup aurat dan tidak membentuk pinggulnya, maka insya Allah sah sholatnya. Dadanya juga tertutup, tapi kalau ternyata enggak, masih terbentuk tubuhnya itu saat, maka enggak sempurna menutup auratnya, sedangkan syarat sholat itu adalah menutup aurat. Jadi bukan pakai mukena ya. Ingat, syarat sholat bagi wanita itu bukan pakai mukena, tapi menutup auratnya yang sesuai dengan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Ini karena cukup banyak juga pertanyaan di kolom chat Zoom, jadi Anda coba seling dengan pertanyaan dari kolom chat Zoom. Anda pilihkan dulu pertanyaan yang berkaitan dengan Ramadan. Ini ada 2 pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana... Dokter, kayaknya videonya dokter belum terlihat nih. Baik. Masya Allah. Ya. Nah, biar kelihatan benar-benar ada orangnya di sana, Dok. Nah, silakan, Dok. Baik, Anda pilihkan dulu pertanyaan yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ini luar biasa, ini partisipasi dari jamaah sekalian. Jadi pertanyaan yang pertama, Ustadz, ini ada pertanyaan tentang bagaimana tata cara, ada seorang ibu, kemudian tahun lalu melahirkan dan menyusui. Nah, saat menyusui sudah masuk bulan Ramadan, jadi tidak puasa dan kemudian hanya membayar fidyah saja. Nah, pertanyaannya apakah wajib untuk mengqadha di tahun ini? Apakah sudah cukup dengan fidyah pada waktu itu? Karena 1 bulan tidak puasa, khawatir berpengaruh terhadap ASI-nya. Kemudian sama masih berkaitan dengan bagaimana membayar qadha puasa itu. Apa pertanyaannya adalah apabila lupa Ustaz, berapa jumlah saum yang ditinggalkan, bagaimana cara membayar hutang puasanya? Barakallahu fikum. Demikian pertanyaan. Nah, ahibati fillah, seorang yang hamil, seorang yang menyusui, seorang wanita ya, itu sama masuk dalam konteks orang-orang yang diwajibkan berpuasa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Akan tetapi apabila seorang yang hamil atau menyusui takut terhadap kesehatan dirinya, takut membahayakan bayi atau janinnya, maka diperbolehkan dia untuk berbuka. Diperbolehkan untuk berbuka. Sekali lagi, ini untuk orang yang khawatir. Karena ada orang-orang yang hamil tapi dia kuat berpuasa. Ada orang-orang yang menyusui tapi dia juga kuat berpuasa.
Tergantung kondisi masing-masing. Ada mungkin yang di hamil pertama dia nggak kuat. Tapi ada orang yang sudah hamilnya udah besar, dia kuat puasa. Nyusui seperti itu juga. Ada kondisi anak yang sudah dibantu dengan makanan dan minuman lain. Atau ibunya yang air susunya berlimpah. Sehingga anaknya itu sekali nyusu udah cukup. Mungkin ya habis asar mungkin dia rewel ini itu. Tapi habis maghrib kembali dia dapat air susu yang banyak untuk anaknya. Jadi untuk yang mampu maka wajib berpuasa. Untuk yang tidak mampu maka kondisi dia boleh berbuka. Tapi apa yang harus dia lakukan? Untuk yang berbuka karena hamil atau karena menyusui, maka kewajibannya seperti orang yang sakit dan musafir. Menggantikan di hari-hari yang lain. Wajib mengqadha. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, ada yang mewajibkan mengqadha plus awalan jumhur ulama berpendapat wajib mengqadha. Imam yang 4 itu mewajibkan semuanya untuk mengqadhanya, menggantinya. Tapi apakah mengganti saja atau ganti plus fidyah? Ada yang mengatakan selain mengganti bayar fidyah. Siapa yang bayar fidyah? Itu orang yang takut anaknya, bukan takut sama dirinya, tapi yang ditakutkan adalah anaknya. Maka dia selain berpuasa dia bayar fidyah. Ada lagi yang berpendapat yang dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas, dia hanya wajib fidyah aja. Nggak wajib ganti puasa. Namun pendapat jumhur ulama anda melihat lebih berhati-hati, lebih kuat bahwasanya engkau wajib mengqadha. Bagi yang mampu ya. Nggak mampu saat karena datang Ramadan ini anda belum sempat bayar. Ya udah dibayar tahun depan. Tetap terhitung utang bagi engkau. Kalau engkau mau kasih fidyah tafadhol, tapi tidak menjadi kewajiban. Yang wajib adalah mengqadha puasa. Terus tahun depan belum mampu ya, tahun depannya lagi. Gimana kalau lupa Ustaz? Ketika lupa, maka kita perlu berhati-hati. Kita perlu mengingat-ingat. Kira-kira berapa utangnya? Ya anak kayaknya berapa tahun nggak puasa punya utang itu ya, yang dihitung. Kemudian kalau kira-kira dihitung 30 hari, ya sudah dibayar 30 hari. Kalau kira-kira antara 25 dengan 35 hari, ya udah yang 35 hari. Dan ahibati fillah, bagi orang yang tidak berpuasa yang punya utang ini, ada sebuah keringanan bagi dia untuk membayar puasanya di hari-hari yang pendek. Di hari-hari yang musim dingin. Dia puasa waktu musim panas nggak kuat Ustaz. Ana waktu musim panas nggak kuat. Siangnya panjang kali. Ana bahkan jatuh sakit tadi orang yang hamil umpamanya. Ya udah, engkau kalau ngelihat ana insya Allah kuat kalau puasanya di musim dingin. Ya engkau puasa ketika itu. Menggantikan Ramadan. Hada wallahu alam bissawab. Nah. Bukan Ustaz, atas jawabannya. Ada pertanyaan mungkin yang belum terjawab Ustaz. Bila mana kita lupa Ustaz jumlah hutang puasanya, bagaimana membayar hutang puasanya Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, tadi disebutkan, diperkirakan. Dia perlu memperkirakan berapa hutang puasanya. Sehingga kalau mamanya bisa memperkirakan, ya dia perkirakan. Kalau enggak banyak sekali Ustaz ya. Ana punya utang bertahun-tahun, ana enggak pernah bayar. Ya udah, ketika engkau niat puasa sunnah, Senin Kemis umpamanya. Engkau niat puasa Senin Kemis, tapi niatnya mengqadha. Setahun kita dapat tuh kalau puasa Senin Kemis aja setahun kira-kira dapat 88 hari, 11 bulan. Setiap bulan 8 hari kita puasa. Insya Allah itu sudah bayar, kita di 88 hari yang sudah kita bayar. Kalau masih kurang, kayaknya masih kurang. Antum puasa lagi tahun depannya. Senin Kemis, tapi diniatkan puasa qadha. Seperti itu kira-kira kalau memang kita lupa dengan jumlahnya, tapi kita dapat memperkirakan antara 80 sampai 100 umpamanya, maka diambil yang paling banyak, bukan diambil yang paling sedikit ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik. Nah. Kenapa? Masya Allah. Ini MC-nya keluar. Hadapkan ke sini aja. Baik jamaah, sambil nunggu MC-nya datang.
Ana ingin menyampaikan sesuatu di tengah-tengah Ramadan ya. Kadangkala kita terkena futur, malas, atau kita terjebak dalam dosa. Maka segera bertobat kepada Allah. Segera kembali kepada Allah. Jangan dibiarin. Dan jangan menunda-nunda tobat. Karena yang ditakutkan kita akan ketinggalan. Perahu ini pergi sedangkan kita tenggelam dalam lautan dosa. Baik, udah nyambung? Belum? Baik, ada satu tantangan di bulan Ramadan. Yaitu hawa nafsu kita. Setannya dibelenggu, iblisnya dibelenggu, tapi nafsu kita tetap. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut kepada makom Rabbnya, dia akan disidang dan dia mengontrol emosinya, mengontrol hawa nafsunya. Dia larang itu keinginan untuk berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga tempat dia. Maka jangan sampai kita sibuk mengikuti nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Ramadan ini mengajarkan kepada kita antara gaya hidup dan kebutuhan hidup. Ternyata kita nggak makan dari pagi sampai sore itu bisa, Ustaz. Ya, bisa. Terbukti hal itu. Dan kebanyakan kita makan itu bukan kebutuhan hidup, tapi karena gaya hidup kita. Kita beli karena gaya hidup kita. Kita berbuat karena gaya hidup kita. Barakallahu fikum. Taib, tafadhal. Dokter Arif belum masuk. Taib, ahibati fillah. Bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quranul Karim. Kita tahu syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Di mana Rasulullah SAW setiap malam beliau menyetorkan hafalannya kepada Jibril. Bagaimana kepedulian para sahabat, para tabi'in untuk membaca Al-Quranul Karim di malam hari. Salat dengan menghatamkan Al-Quran, dengan mentadabburi. Itu yang kadang-kala kita lihat di masa sekarang kurang. Tapi insya Allah, dengan bertambahnya ilmu, dengan banyaknya kemudahan, kita sekarang bisa dapat Quran di handphone kita, kemanapun kita pergi, kita dapat membaca di sana. Maka harapan kita memanfaatkan bulan ini pula untuk membaca Al-Quranul Karim yang satu huruf, 10 kebaikan, satu ayat lebih baik dari seekor onta. Bagaimana Al-Imam Syafi'i di bulan Ramadan menghatamkan Quran sehari semalam 2 kali. Bagaimana dengan kita di Ramadan ini, jamaah? Baik. Belum hadir Dr. Arif? Nah, ada pertanyaan mungkin yang bisa, ada pertanyaan di kolom chat sudah? Ya. Baik jamaah, sambil nunggu Dr. Arif hadir, ana akan bacakan pertanyaan di sini. Mungkin yang sesuai dengan tema dulu. Ya, di bawahnya ini. Baik. Afwan, izin bertanya, apakah berdoa dalam sujud diharuskan bersolawat? Baik, ahibati fillah. Kalau bicara solat ini adalah satu kesatuan. Satu kesatuan ibadah yang dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Sehingga ketika kita di awal berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, di istiftah, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, kita nggak baca sholawat. Kita langsung berdoa memohon kepada Allah. Kemudian tatkala di sholat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, minta, kita baca tuh surat Al-Fatihah. Kemudian ketika sujud, apakah kita harus bersalawat? Kalau bicara mau salawat, silahkan.
Tapi kalau dikatakan harus wallahu a'lam bishawab. Karena nanti doanya ini akan ditutup dengan sholawat. Ketika kita sebelum salam, kita akan bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi yang jelas ketika engkau bersolawat ketika sujud tafadhol, engkau bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sejatinya doa seorang muslim itu akan bergantung. Nggak akan nyampe, akan tertahan apabila nggak ada salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga salawat itu bisa dibaca di awal doa, di pertengahan doa, atau di penutup doa. Intinya tanpa salawat sulit untuk dikabulkan doa kita. Dan kita tahu Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah dan bersalamlah kalian kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan perbanyak salawat di bulan Ramadan. Cari waktu-waktu yang indah untuk bersalawat kepada Nabi dan ditargetkan lagi. Ada target. Anda sehari mau berapa kali salawat buat Nabi SAW. Baik, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan langsung mungkin kita angkat dari siapa? Yanti. Nah, tafadhol Yanti di unmute dan langsung kepada pertanyaannya. Ya, Ibu Yanti silakan di unmute. Kalau mungkin Ibu Yanti nggak respon, bisa ke Rola Oktorina Nasir. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan Ibu Rola. Ya Ustadz, izin bertanya. Saya kan lagi hamil muda ya Ustadz. Lalu ada mengalami sedikit pendarahan atau flek gitu Ustadz. Jadi saya disarankan sama dokter untuk bed rest. Yang ingin saya tanyakan, nah saya ke kamar mandi atau ke WC masih berusaha untuk jalan. Jadi wudhunya masih dengan menggunakan air. Tapi sholatnya saya duduk gitu Ustadz. Maksudnya di atas kasur. Apakah itu dibolehkan? Karena saya sebenarnya masih sanggup jalan atau berdiri gitu Ustadz. Tapi kalau terlalu banyak aktivitas itu akan mengakibatkan fleknya keluar lagi gitu Ustadz. Jadi saya sholatnya duduk saja, apakah boleh? Nah, Lalu satu lagi Ustadz, siap. Kan karena keadaan flek ini saya berdosakah saya mengatakan kepada suami untuk bertahan dulu agar tidak melakukan hubungan karena takutnya akan mempengaruhi terhadap kehamilan ini. Nah. Ustaz, terima kasih. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Seorang mukmin itu harus berhati-hati dalam urusan ibadahnya. Kita bukan hanya sekedar sholat. Kita bukan sekedar ibadah, tapi kita bagaimana beribadah dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaan Ibu Rola tadi menunjukkan ya kekhawatiran seorang muslim. Kalau tadi dikatakan Ibu Rola ini masih bisa berjalan ke kamar mandi. Terus, apakah dia boleh sholatnya duduk kalau dia masih bisa berjalan? Dilihat kepada kemampuan. Ada orang yang mampu berjalan, tapi nggak mampu berdiri lama. Ada yang penyakit seperti itu. Sehingga bicara sholatnya bisa jadi Ibu Rola ini melihat kondisi tadi. Kalau dia bisa sholat berdiri umpamanya. Ana bisa berdiri Ustaz, tapi kalau banyak gerak, ruku, sujudnya nanti membahayakan. Oke, Ibu Rola berarti bisa sholatnya berdiri. Kemudian waktu sujud, beliau duduk sudah. Duduk pakai kursi umpamanya. Dia nggak sujud, nggak duduk di bawah. Karena memang biasanya gerakan dari bawah ke atas itu butuh energi. Yang ditakutkan tadi akan keluar lagi darah tersebut. Maka kembali Ibu Rola, Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Sampai kemana kemampuan Ibu? Kalau ternyata dicoba, anak coba Ustaz, ternyata keluar Ustaz. Nah, berarti kan membahayakan dia. Silahkan Ibu sholat dalam kondisi rebahan. Tapi sekali lagi, kan kondisinya dimulai dari berdiri. Nggak mampu berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, baru rebahan. Jadi nggak langsung rebahan Ibu. Kalau Ibu masih bisa duduk, nggak berdiri nggak mampu, tapi duduk bisa, maka sholatnya duduk. Tidak langsung rebahan. Rebahan itu yang terakhir ketika tidak mampu. Dan kemudian kepada kondisi suami. Ketika Ibu Rola tadi
meminta kepada suami untuk menahan diri. Nah, mungkin untuk hubungan ditahan, tapi Ibu Rola masih bisa memuaskan suaminya, tidak harus dengan hubungan. Sampaikan kepada suami, mungkin ada cara-cara lain bagaimana suami dapat menyalurkan hasratnya, syahwatnya, tapi tanpa berhubungan langsung. Itu diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran jazakallah Ustaz. Alhamdulillah. Udah bergabung kembali lagi. Dokter Arif. Kemana dok? Iya, tadi Kayaknya lagi ke tiba-tiba- warung dokter ini. Tiba-tiba putus Ustaz koneksi internetnya. Insyaallah. Siap, tafadhol dok. Alhamdulillah bisa bergabung lagi. Cuma mungkin pertanyaan yang di chat Ana sudah tidak bisa baca lagi. Mungkin kita buka kesempatan lagi buat jamaah yang di room Zoom yang ingin Kenapa bertanya dokter nggak langsung. bisa baca? Chatnya hilang Ustaz. Tadi karena Ana keluar. Yang barusan kita baca? Masih ada ini dok. Dokter bisa baca dok. Oke, baik. Ya. Oh ya. Ini sudah tadi dijawab oleh Ustadz. Ini ada yang bertanya, bagaimana, Ustadz izin bertanya, jika melakukan puasa, apakah boleh melakukan pemeriksaan swab? Karena pemeriksaan swab adalah pemeriksaan yang rutin, yang dilakukan di perusahaannya. Demikian Ustadz. Jazakallah khair. Baik. Nah, barakallahu fikum. Kalau bicara pemeriksaan swab ini, insya Allah tidak termasuk makan dan minum yang membatalkan puasa. Apalagi kalau yang diperiksa itu hanya ya ada yang dengan cara ginos ya, ada yang cara dengan apa? Dengan rapid test yang diambil lendir di hidungnya atau di tenggorokannya, insya Allah itu tidak termasuk yang membatalkan puasa. Jadi kita juga perlu belajar jamaah di masa kini apa sih pembatal-pembatal puasa ya. Yang jelas makan dan minum dan tadi syahwat kita. Selain itu yang tidak masuk dalam makan dan minum, yang hukumnya tidak sama dengan makan dan minum, maka tidak masuk membatalkan puasa. Kadang-kala terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama untuk menetapkan ini masuk makan dan minum enggak. Contohnya tetesan mata. Orang kalau ditetesi matanya itu kadang-kala terasa di tenggorokan. Apakah itu membatalkan puasa? Sebenarnya enggak, itu tidak termasuk makan dan minum. Memang Nabi SAW itu melarang kalau kita menyedot sesuatu ke hidung, jangan terlalu berlebihan, karena bisa masuk ke perut nantinya. Air itu masuk kepada perut. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik Ustaz, kita beri kesempatan lagi bagi yang ingin bertanya langsung di room Zoom. Kepada yang sudah duluan tadi mungkin Ibu Ayu Sabah ya, Ibu Ayu Sabah. Silakan untuk diaktifkan audionya. Pada Ibu Ayu Sabah masih bisa menyimak? Atau kita bergeser dulu ke Ibu Latifah barangkali? Silakan diaktifkan audionya. Kemudian bila tidak, saya lanjut lagi ke pertanyaan yang di room Zoom, di chat Zoom. turunkan lagi. Naik. Baik Ustadz, ada pertanyaan yang Kayaknya udah nih Zubair. Naik lagi Zubair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, lebih baik yang mana menghatamkan Al-Quran dengan membaca sekaligus mentadaburinya, menghatamkan Al-Quran atau membaca sekaligus mentadaburinya. Kemudian bagaimana membaca Al-Quran tapi tajwid atau makhrajnya masih kurang lancar ketika ingin menghatamkan Al-Quran. Kemudian apakah harus membaca dengan aplikasi Murotal? Apakah lebih afdal menggunakan aplikasi Murotal atau seperti apa Ustaz? Jazakumullah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya hibati fillah. Seorang mukmin itu hidupnya tidak boleh jauh dari Quran. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tadi itu muncul. Karena
ada orang yang ingin menggabungkan semua kebaikan itu di bulan Ramadan. Ya memang betul, ini musim kebaikan, musim tanam. Tapi kalau semuanya mau dilakukan di Ramadan, berat. Kalau kita bicara mentadaburi Al-Quran, lebih utama mana membaca Al-Quran dengan mentadaburi Al-Quran? Kita itu diperintahkan membaca dan mentadaburinya. Quran ini diturunkan bukan hanya diambil berkahnya, tapi ada hidayah juga di dalam yang perlu kita ambil. Quran diturunkan bukan hanya sebagai hiasan dinding, bukan hanya untuk ngobatin orang sakit, ruqyah, bukan hanya itu, tapi ada petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Yang petunjuk ini sulit untuk diambil kalau kita nggak paham dengan artinya. Maka diperintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Kata Allah Azza wa Jalla, kitabun anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayati, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Allah menyebutkan tentang orang-orang beriman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Ini tentunya tatkala kita memahami arti dan maknanya. Maka sepanjang tahun seharusnya kita fokus baca Quran, tetap kita punya waktu membaca Quran, mentadabburinya, sehingga masuk ke bulan Ramadan, ya kita sudah terbiasa mentadabburi Al-Quran. Sehingga bacaan kita pun ada unsur tadabburnya. Tapi kalau enggak Ustaz, ya berusaha kita menghatamkan Al-Quran. Mungkin kita bagi waktunya. Ada waktu membaca Al-Quran sampai hatam, ada waktu membaca Al-Quran dengan artinya, ada waktu untuk mentadabburi Al-Quran Karim. Kita bagi-bagi waktu. Kita punya proyek. Mungkin semuanya nggak bisa Ramadan ini selesai. Tapi jadikan proyek besar 1 tahun. Bulan Sya'ban tahun depan, Anda sudah menyelesaikan Al-Quran dengan artinya. Mungkin Ramadan kayak ini kayaknya sulit, Ustaz. Baik, nggak ada masalah. Tapi kita punya target sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian bicara membaca Al-Quran, tapi belum bagus tajwidnya, makhrajnya. Sampai kapan engkau seperti itu bacaan? Sudah berapa tahun? Seharusnya sebelum Ramadan kita punya target juga. Di mana Anda masuk Ramadan tahun ini, bacaan Anda sudah bagus. Atau jadikan Ramadan tahun ini sebagai momentum untuk tahsin. Anak kayaknya Ramadan tahun ini harus lancar bacaan Quran. Ada masalah. Jadi kita fokus semuanya tahsin. Nggak ada masalah jemaah. Yang jelas tetap kita membaca Al-Quranul Karim. Dan buat orang yang belum bisa membaca Al-Quranul Karim, jangan pernah putus asa. Alhamdulillah sekarang banyak metode. Yang insya Allah ada yang mengatakan 6 kali pertemuan sudah bisa baca Quran. Namun butuh kesungguhan. Jadi semua itu bisa kita lakukan. Tapi kalau sebagiannya nggak bisa kita lakukan di Ramadan ini, mudah-mudahan bisa menjadi target kita untuk melanjutkan tahun depannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan nggak ada yang kelewatan dari pertanyaannya, Dok. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan jamaah juga yang memiliki pertanyaan yang serupa dan sudah dijawab oleh Ustaz, jadi terjawab pertanyaannya. Kami berikan kesempatan lagi kepada yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Ayu Sabah yang sudah resen. Silakan Bu untuk mengaktifkan audionya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya, Nah, silahkan. bagaimana kalau orang yang tidak pernah menukar puasanya dari dia balik hingga meninggal, Ustaz? Tidak pernah bayar puasa. Iya, sampai dengan sudah tua, sampai sudah meninggal. Tapi dia puasa Ramadan. Iya, puasa Ramadan. Dari dia balik sampai dia meninggal, tidak sempat tukar. Maksudnya tidak tukar ini? Tidak mengganti utang puasanya. Ini perempuan ini punya utang puasa karena datang bulan. Iya. Iya. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Kita tahu Allah menjelaskan di Al-Baqarah 185, "Faman kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa, faman kana minkum maridhan, barang siapa yang dalam kondisi sakit atau musafir, dia punya utang, kemudian dia nggak berpuasa karena sakit atau musafir, dia ganti di hari-hari yang lain.
Berarti kewajibannya adalah mengqadha. Namun ada orang yang nggak mampu puasa. Udah sakit, udah tua, renta, udah uzur, maka dia bayar fidyah. Bagaimana dengan yang ditanyakan tadi? Ada orang yang hanya puasa Ramadan, nggak pernah bayar utang. Betul. Ini para perempuan tolong diperhatikan. Kenapa engkau berpuasa? Terkadang kita ini menjadikan puasa ini hanya budaya. Hanya rutinitas. Hanya ikut-ikutan belaka. Ramadannya selesai, kita nggak kebayang kita punya utang. Orang yang beriman akan berpikir, aku punya utang. Puasa itu kan 30 hari atau 29 hari. Aku kemarin hanya puasa 22 hari. Aku punya utang 8 hari. Orang yang beriman akan mengingat utang. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika masuk bulan Sya'ban, dia berusaha untuk menyelesaikan utang di bulan Sya'ban tersebut. Terus gimana Ustaz? Udah meninggal orang itu. Ya udah, keluarganya mendoakan. Apa bisa diganti dengan fidyah? Nggak bisa diganti dengan fidyah. Maka keluarganya harus, ya kalau mau fidyah, mau sodako atas nama yang meninggal dunia agar diampuni sama Allah, nggak apa-apa. Keluarganya paling nggak juga banyak memohonkan ampun buat yang meninggal dunia karena dia telah meninggalkan rukun Islam. Ya. Utangnya itu tetap utang yang dia akan dihisab pada hari kiamat. Dan tidak bisa dibayarkan dengan fidyah. Ustaz, bisakah dibayarkan sama keluarganya yang puasa? Bolehkah keluarganya membayarkan utang puasa orang tuanya yang meninggal dunia? Boleh. Dalam kondisi umpamanya, nih, bapaknya sakit. Bulan Ramadan tahun kemarin, ayah anak sakit, Ustaz. Dia umpamanya nggak puasa tanggal 1 sampai tanggal 10. Harapan kita dia sembuh, ternyata Ustaz, dia meninggal dunia. Punya utang berapa? 10 hari dia nggak puasa. Maka di sini keluarganya boleh membayarkan utang. Karena utangnya itu ditinggalkan bukan karena kesengajaan. Tapi karena sakit. Dan kemudian meninggal dunia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustaz. Ustaz Afwan izin Ana bertanya untuk sesi tanya jawab ini kira-kira masih bisa berapa pertanyaan lagi Ustaz? Mungkin bisa 2-3 pertanyaan lagi, Dok. 2/3 pertanyaan ya. Luar biasa soalnya ini partisipasi jamaah pada kesempatan hari ini. Untuk pertanyaan berikutnya Ana bacakan dari chat Zoom Ustaz. Ya. Ini apakah boleh melakukan tindakan pencabutan gigi Ustaz ketika berpuasa karena ada zat anestesi yang biasanya disuntikan ke pembuluh darah Ustaz. Siap, barakallahu fikum. Iya, ini mungkin seperti tadi yang disebutkan ya, berkaitan dengan suntikan yang masuk ke tubuh kita. Atau tadi malam mungkin. Apa yang disuntikan ke tubuh kita itu macam-macam. Ada yang membuat dia semakin kuat. Jadi dia nggak perlu makan lagi. Dengan disuntik udah seharian nggak makan nggak apa-apa. Maka hal itu membatalkan puasa. Tapi kalau suntikan itu tidak berpengaruh kepada dia seperti suntikan obat ya, atau tadi suntikan anestesi yang hanya berpengaruh di daerah lokal mulut dia dan tidak menyebabkan dia lapar, tidak menyebabkan dia merasakan kenyang atau merasakan tidak haus, enggak. Jadi itu tidak termasuk yang membatalkan puasa. Hanya saja perlu diperhatikan orang yang mencabut gigi ini, kadangkala ya ada yang tertelan sama dia. Umpamanya kadang kan suruh kumur-kumur apa ini itu, hendaklah berhati-hati jangan sampai dia minum ketika kumur-kumur. Hadza wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Untuk 2 pertanyaan yang terakhir, kami akan berikan kesempatan untuk yang bertanya langsung. Sebelumnya kami mohon maaf apabila tidak bisa seluruh pertanyaan disampaikan kepada Ustaz, tapi kita akan simpan nanti pertanyaan-pertanyaannya, kita akan sampaikan kepada timnya Ustaz Syafiq nanti. Mudah-mudahan bisa terjawab di kesempatan berikutnya atau bisa via channel YouTube beliau. Kepada Ibu Yanti yang mungkin sempat tadi dipanggil, Fadol, dipersilakan untuk bertanya langsung dan mengaktifkan audionya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Nam, silakan. Kalau saya punya pertanyaan, ini terkait tentang hati Ya. dan amalan. Ya.
apakah di bulan Ramadan itu orang-orang yang pernah percaya dengan hal-hal yang syirik, lalu dia sadar dan minta ampun sama Allah, terus takut untuk terjebak ke dalam kesyirikan lagi, apakah bisa berkesempatan untuk mendapat ampunan dari Allah, Ustadz? Subhanallah. Nah, Karena selama ini hati terus selalu gelisah gitu, Ustadz. ya. Mengingat takut sama azabnya Allah. Kadang terbesit, kadang iman tuh naik turun, kadang juga terbesit pikiran-pikiran yang buruk tentang Allah. Allah Akbar. Siap. Nah, Mbak Yanti. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana caranya agar bulan Ramadan ini saya lebih tenang, lebih khusyuk. Ingin ibadah yang seperti dulu lagi sebelum terkena seperti ini, Ustadz. Siap, Masya Allah. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Rasul SAW mengatakan, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya melakukan dosa dan yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi pernah terjebak dalam kesyirikan, perbuatan-perbuatan yang terlarang, mungkinkah Allah menerima tobatnya? Mungkin. Allah buka pintu tobat selebar-lebar. Bagaimana kita melihat sahabat-sahabat yang pernah melakukan dosa besar, yang melakukan kesyirikan, lalu mereka bertobat kembali kepada Allah, Allah terima tobat mereka dan menjadi lebih baik. Maka hendaklah ukhti yang bertanya menumbuhkan di dirinya prasangka baik sama Allah. Prasangka baik sama Allah. Iya, kita berprasangka buruk dengan dosa kita. Kita tahu kekurangan kita. Tapi kita tahu Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka tatkala seorang menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangin, maka Allah akan terima tobat. Illa man tab wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertobat, kemudian dia beramal, dia beriman, dia beramal soleh, maka kata Allah, Allah akan gantikan dosa-dosa dia yang lalu itu sebagai amal kebajikan. Maka hendaklah anti berbaik sangka sama Allah dan terus beramal soleh. Insya Allah, Allah akan kembalikan keburukan. Allah akan mengganti dosa-dosa anti itu sebagai kebaikan. Dan hindarin sebab-sebab yang menyebabkan anti berbuat dosa. Dan jangan mau dibisikin setan. Kadang-kadang setan membisikkan, aduh ada apa engkau bertobat, nggak akan diampuni sama Allah. Maka kita harus pelajarin tentang kebesaran Allah. Allah itu membentangkan tangannya di malam hari. Agar yang berbuat dosa di siang hari tobat. Allah membentangkan tangannya di siang hari agar yang berbuat dosa di malam hari bertobat. Kemudian ada satu perkara yang anak ingin ingatkan diri kita dan setiap kaum muslimin. Ada dosa yang kita nggak sadar kadang-kadang. Yaitu dosa menunda tobat. Kita udah bertobat dari dosa kita, tapi kita lupa bertobat dari menunda dosa. Kita setahun nggak bertobat. Berarti ada dosa penundaan tobat. Yang itu perlu tobat baru. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukron Ustadz jawabannya. Untuk pertanyaan yang terakhir kita beri kesempatan untuk yang bertanya langsung. Karena tadi sebagian besar yang bertanya adalah akhwat. Mungkin terakhir ini yang ikhwan kita beri kesempatan kepada Pak Abu Muhammad. Dipersilakan Pak untuk mengaktifkan audionya untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhal. Barakallahu fiikum Ustaz. Ustaz izin tanya, untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, itu kan saya pernah dengar katanya kalau untuk siang hari puasa kita tidur, puasa kita sia-sia Ustaz. Nah. Terus bagaimana ya kiatnya supaya kita bisa menghidupkan malam Ramadan tapi puasa kita tidak sia-sia Ustaz? Barakallahu fiik. Iya. Ahibati fillah. Anda sebenarnya baru dengar ya. Artinya mungkin kalau yang dikatakan tadi, kalau siang harinya full tidur. Orang ada puasa, tidur aja siang. Terus ngapain kau? Orang yang tidur itu nggak merasakan puasa. Dia tahu bangun maghrib.
Maka kalau dikatakan sia-sia, tetap puasanya sah. Para ulama mengatakan orang yang siang hari tidur umpamanya, dia nggak ngapa-ngapain, sholat tidur lagi, puasanya sah secara hukum agama sah. Yang tidak sah adalah puasanya orang yang pingsan, yang sampai maghrib dia pingsan, dikatakan puasanya tidak sah menurut pendapat yang rajih. Terus bagaimana supaya kita bisa menghidupkan malam kita, tapi di siang hari kita, ya kalau dikatakan ada amalan yang kita lakukan, jadi nggak sia-sia kita di siang harinya itu. Sebenarnya tidur itu bisa diatur. Tidur di malam hari, tidur di siang hari. Rasulullah SAW mengatakan, qilu fa inna syaitan la yaqil. Kalian tidur siang. Sesungguhnya setan itu nggak tidur siang. Berarti kita bagaimana menghidupkan malam kita dengan tidur siang. Yang kedua, jangan tidur setelah subuh. Jangan tidur setelah subuh. Rasulullah SAW itu, beliau setelah subuh berzikir sampai matahari terbit. Kalau engkau hendak tidur setelah itu. Karena biasanya kalau orang tidur setelah subuh, nyambung tidur. Padahal waktu setelah subuh ini waktu yang sangat spesial. Rasul SAW berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari mereka. Kita tidur. Itu waktu untuk membaca zikir pagi. Manfaatkan. Jadi ada momentum yang perlu kita manfaatkan, waktu sahur sampai subuh, setelah subuh sampai matahari terbit. Setelah itu istirahat. Dan waktunya ditetapkan berapa jam kau istirahat. Insya Allah hanya butuh pembiasaan. Di awal mungkin berat, Ustaz. Malam hari juga tidur. Tolong malam hari jangan begadang full. Tidur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidur di malam hari, kemudian beliau bangun di sepertiga malam akhir umpamanya. Kemudian juga di 10 hari terakhir pun, memang disebutkan Nabi menghidupkan malamnya. Sebenarnya mengatakan tidak full juga, tetap ada istirahatnya. Karena orang kalau nggak istirahat, akhirnya sholatnya pun nggak bisa semangat ya, karena dia kecapean. Selain itu, kontrol makannya. Jadi orang biasanya kalau sahurnya kebanyakan, akhirnya ngantuk dia. Atau berbukanya kebanyakan, akhirnya dia ngantuk, nggak bisa sholat malam dengan nyaman. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Dr. Arif. Jazakumullah khair. Syukran, jazakallah khair. Ustadz Syafiq Riza Basalamah, hafizahullah, atas ilmu yang luar biasa yang telah Ustadz berikan di kesempatan pagi hari ini betul-betul membekali kita semua, sahabat-sahabat Alizah dimanapun berada, untuk mengarungi perjalanan kita di bulan yang penuh cinta, yaitu bulan Ramadan, untuk bagaimana kita nanti bisa membuktikan cinta kita dengan mempersiapkan tujuan kita apa di bulan Ramadan, kemudian kendaraan yang tadi Ustadz sampaikan, yaitu hati kita siapkan, dan juga pemandu kita jangan sampai kita lupakan agar kita betul-betul dapat mengarungi perjalanan di bulan Ramadan untuk mencapai tujuan puncak kita, yaitu bebas dari api neraka. Bismillah, qadarullah, insyaallah. Sekali lagi kami ucapkan syukran jazakumullah khair kepada Ustadz Syafiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga antum dan juga tim SRB. Kemudian kepada sahabat-sahabat Alizah dimanapun berada, kami ucapkan jazakumullah khair telah berpartisipasi dalam kegiatan kajian online Infus Hati kita pagi hari ini sampai siang ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kajian kali ini ada beberapa kekurangan yang terjadi. Ada banyak pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan tadi belum bisa kita akomodir karena terbatasnya waktu. Oleh karena itu, selalu ikuti terus informasi-informasi kajian-kajian dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah melalui akun media sosial beliau, kemudian melalui channel YouTube beliau, agar kita tidak ketinggalan untuk mendapatkan berbagai faedah yang bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah sampai di penghujung kegiatan kajian Infus Hati online pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Bulan Ramadan, tamu yang membawa berjuta kebaikan. Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan diwajibkannya bagi umat Islam berpuasa di siang harinya dan dianjurkan untuk menghidupkan malamnya dengan sholat tahajud.